tampilan awal aplikasi MyYop, pilih menu Create, kemudian pilih Next. Setelah itu masukkan data informasi perusahaan, dimulai dari nama perusahaan yaitu UD Abadi, kemudian serial number yang atas dikosongkan saja. Kemudian masukkan alamat, yaitu Jalan Ahmad Jais. Lalu phone number diisi nomor telepon. Selanjutnya fax number diambil dari nomor fax. Dan yang terakhir adalah alamat email, yaitu abadi12@gmail.com. Setelah data perusahaan sudah dimasukkan, pilih Next. Untuk current financial year diisi tahun dibuatnya laporan keuangan, yaitu terjadi pada tahun 2022. Lalu last month of financial year diisi bulan Desember, yaitu bulan akhir pada periode. Selanjutnya commercial month, yaitu bulan transaksi, dan diisi bulan Desember. Untuk number of accounting period pilih 13, kemudian klik next, lalu klik next jika data sudah benar. Kemudian pilih struktur nomor 2, lalu klik next. Setelah itu pilih change. Selanjutnya simpan di drive, kemudian save. Jika sudah di save, kemudian klik next. Setelah itu masuk di command center. Pertama, masuk ke tab menu akun, lalu masuk ke akun list. Yang pertama, masukkan akun kategori aset, yaitu terdapat dua sub. Yang pertama current asset dan yang kedua fixed asset. Untuk membuat subjudul, caranya klik new, kemudian header, masukkan nomor dan masukkan judul current asset. Kemudian subjudul yang kedua, pilih new, kemudian header, masukkan nomor dan masukkan judul fixed asset. Selanjutnya kita buat daftar akun yang cash in bank. Caranya kita edit pada cek akun dengan klik panah, masukkan nomor akun cash in bank dan nama akun, kemudian klik OK. Selanjutnya selesaikan dari petty cash hingga prepaid rent dengan cara yang sama. Kemudian masukkan akun yang ada dalam kategori fixed asset. Caranya klik new, masukkan nomor dan nama akun. Kemudian untuk akun yang kedua, klik new lagi, masukkan nomor dan nama akun yang kedua yaitu equipment account. Kemudian klik OK. Ulangi langkah-langkah tersebut hingga daftar akun yang terakhir yaitu kategori other expense. Pertama, masuk ke menu list, lalu pilih tag kode. Kemudian hapus daftar akun pajak dan sisakan dua yaitu GST dan NT. Cara menghapus yaitu klik panah, kemudian klik kanan dan pilih delete. Selanjutnya buka GST dan jangan pernah buka NT. Lalu GST diedit menjadi tag kode diganti PPN. Description diubah menjadi pajak pertambahan nilai. Untuk rate-nya adalah 11%. Lalu untuk link account for tag collect diisi PPN outcome. Kemudian untuk link account for tag paid diisi PPN income. Setelah itu klik OK. Caranya masuk ke setup, lalu pilih link account, kemudian pilih account and banking account. Pastikan untuk on deposit phone adalah petty cash, kemudian klik OK. Selanjutnya masuk ke link account yang kedua. Caranya sama yaitu setup, pilih link account, kemudian sales account. Pastikan bahwa aset account tur tracking receivable adalah akun receivable, dan untuk bank account tur customer receipts adalah cash in bank. Kemudian centang kotak yang pertama dan masukkan akun freight collected, lalu biarkan kotak yang kedua dan centang kotak yang ketiga. Kemudian isi atau masukkan akun sales diskon. Karena tidak ada akun sales diskon, maka pada kotak ketiga tidak perlu dicentang.
kotak keempat juga tidak perlu dicentang karena akun tidak terdapat akun denda. Selanjutnya masuk ke termin untuk COD diganti in a given of days, kemudian diskon days kosong, balance days diisi 30, dan yang terakhir dendanya adalah 1%. Pastikan untuk tag kodenya PPN dan frag tag kode adalah NT. Selanjutnya OK. Selanjutnya masuk ke akun pembelian. Caranya sama, yaitu pilih setup, kemudian link akun, lalu masuk ke purchase akun. Pastikan untuk liability akun tour tracking payable adalah akun payable, dan untuk bank akun for payable adalah cash in bank. Kemudian pastikan pada kotak yang pertama dibiarkan, kemudian yang kedua di checklist dan diisi frag paid, lalu yang ketiga dilewati. Selanjutnya yang keempat dan kelima juga tidak perlu di checklist. Selanjutnya itu edit terminnya seperti tadi, COD diganti in a given, diskon days-nya kosong, balance due-nya 30 hari. Kemudian untuk yang tag kodenya pastikan PPN, lalu frag tag kodenya diganti NT. Jika sudah, klik OK. Kita masuk ke menu setup, lalu masuk ke balance, lalu pilih menu opening balance. Di sini kita lihat untuk daftar saldo awal, cara memasukkan ke mesin layar terlebih dahulu. Kita harus tahu bahwa saldo normal harta itu ada di sisi sebelah debit. Harta untuk akun-akun kode awalnya 1. Saldo harta itu normalnya di sisi debit. Maka apabila ada saldo akun yang ada di sisi sebelah kredit, berarti dia masuk dalam kategori saldo akun kontra. Dan cara memasukkan ke dalam aplikasi Mayot, dia nanti akan menggunakan tanda min. Nah, di sini saldo kontra ada 2. Ada allowance full debt dan equipment accum debt. Kita mulai dari cash in bank, kita masukkan 828.500.000. Cara memasukkannya tidak perlu titik dan koma. Lalu petty cash 10 juta, lalu akun receivable 366.300.000. Untuk allowance for the full debt, dia saldo kontra, ada di sisi sebelah kredit, berarti kita gunakan tanda min 12.800.000. Seperti itu cara memasukkan saldo kontra. Kita lanjutkan untuk merchandise inventory 420 juta, lalu 9 juta untuk store supplies, lalu prepaid insurance 17.500.000, lalu 22.500.000 dan 22 juta untuk equipment at cost, dan equipment accum debt kita gunakan min 16.500.000. Itu untuk kategori akun harta. Sekarang kita masuk ke kategori utang. Nah, untuk akun utang yaitu akun yang kode awalnya 2. Saldo normal hutang itu ada di sisi sebelah kredit. Dan apabila ada akun yang masuk kategori 2 ada di sisi debit, berarti dia akun kontra. Di sini ada satu akun kontra yaitu PPN income. Nanti untuk PPN income kita masukkan diberi tanda min. Sekarang kita mulai dari akun payable 288.600.000, lalu 8.400.000.
income tax payable kosong, PPN payable kosong, PPN outcome 4.500.000. Untuk PPN dia ada saldo kontra, kita berikan tanda min 3 juta, dan Bank BRI Loan 300 juta. Selesai untuk akun liabilitas. Sekarang kita masuk ke akun equity modal. Saldo normal ada di sisi kredit. Di sini ada satu saldo kontra yaitu dadang drawing, sehingga nanti kita beri tanda min. Kita mulai dari dadang kapital 922.650.000, lalu dadang drawing kita gunakan min 25.400.000. Lalu kita masuk ke akun pendapatan yang saldo normalnya ada di sisi sebelah kredit. Kita masukkan untuk akun sales yaitu 554 juta. Selesai untuk akun pendapatan, kita masuk ke cost of goods sold. Saldo normal ada di sisi sebelah debit. Kebetulan di sini hanya ada 2 akun normal semua. Cara memasukkannya, kita mulai dari cost of goods sold 229.400.000, lalu 8.800.000. Ya, selesai. Sekarang yang saldo akun kode 6. Saldo 6 itu untuk akun-akun beban operasional. Nah, untuk beban saldo normalnya ada di sisi sebelah debit. Kalau kita lihat saldo beban di sini ada akun advertising expense sampai dengan other operating expense. Saldonya di sisi debit. Berarti kita masukkan secara normal untuk kode akun 6. Kita mulai untuk advertising expense. Advertising expense adalah 4.400.000, lalu 11.400.000, lalu store surplus expense 4.950.000. Lalu untuk bad debt expense kosong, depreciation expense 16.500.000, lalu 14.300.000, 23.300.000, 36.300.000, lalu yang terakhir 19.267.000. Itu untuk saldo akun beban. Sekarang kita masuk ke akun pendapatan di luar usaha dengan kode akun 8. Hanya ada satu, yaitu interest revenue. Pendapatan di luar usaha saldo normal ada di sisi sebelah kredit. Kita masukkan secara normal 5.800.000. Untuk yang terakhir, ini adalah akun beban di luar usaha yang saldo normal ada di sisi debit. Berarti kita masukkan normal semua. Kita mulai dari interest expense 8.800.000, lalu 6.600.000 dan 5.033.000. Oke, setelah kita masukkan semua, untuk memastikan bahwa saldo awal kita masuk secara benar, kita lihat di bawah ini ada amount left to be allocated. Jika di sini 0 rupiah, artinya saldo yang kita masukkan sudah balance atau sudah benar. Kita klik OK. Caranya, masuk ke menu card file, lalu pilih card list, kemudian masuk ke menu customer. Cara membuat data customer yaitu pilih new, masukkan nama customer yang pertama yaitu toko pojok, lalu enter card ID-nya adalah C001, kemudian alamatnya yaitu Jalan Gunung Tidar nomor 10 Jakarta, city-nya Jakarta, lalu state DKI Jakarta, dan country diisi Indonesia, dan yang terakhir nomor telepon. Ulangi langkah-langkah tersebut hingga customer yang terakhir yaitu toko Elita. Untuk membuat daftar supplier, langkah-langkahnya sama seperti membuat daftar customer. Jika sudah, klik OK. Daftar saldo piutang dagang.
Caranya masuk ke menu setup, kemudian balance dan pilih customer balance. Yaitu pertama masukkan daftar saldo piutang untuk toko pojok. Caranya klik panah pada titik pojok lalu enter. Invoice-nya diisi no faktur. Tanggal masukkan pada data, kemudian total includingnya diisi jumlah akhir yaitu Rp99.900.000. Lalu tag kodenya pilih NT. Jika sudah klik record. Ulangi langkah-langkah tersebut hingga selesai, yaitu saldo piutang untuk toko Elita. Daftar saldo utang dagang. Caranya masuk ke setup, kemudian balance, lalu pilih supplier balance. Masukkan data yang pertama pada PT Gunung Kawi. Klik PT Gunung Kawi, kemudian add purchase, lalu enter. Untuk PO diisi no faktur, date diisi tanggal terjadinya. Kemudian total including diisi jumlah akhir, lalu tag kode diganti NT, lalu record. Ulangi langkah-langkah tersebut hingga selesai. Pertama masuk ke inventory, lalu pilih item list, kemudian pilih new. Untuk item numbernya masukkan kode nama, diisi kulkas Panasonic. Lalu untuk satu buy disk item diisi cost of gold sale. Kemudian satu shelf disk item diisi sales, dan yang terakhir diisi merchandise inventory. Masuk ke buying details. Untuk buying untuk unit diisi semuanya, yaitu unit. Tag kodenya pilih PPN. Kemudian masuk ke selling detail. Untuk selling unit sama diisi unit, lalu tag kode pilih PPN. Ulangi langkah-langkah tersebut untuk persediaan barang kulkas tersebar. Lalu masukkan jumlah barang pada persediaan. Caranya klik account inventory, kemudian masukkan untuk kulkas Panasonic yaitu 70, masukkan pada kolom quantity, lalu 30 untuk kulkas Toshiba, kemudian klik add inventory, kemudian gunakan akun merchandise inventory, lalu klik continue. Setelah itu klik opening balance. Karena saldo awal maka dibuat tanggal 1 Desember 2022. Untuk memonya dibuat saldo persediaan. Lalu masukkan saldo per unitnya kalau sudah direkod. Kita mulai dari dokumen transaksi nomor 1, yaitu terdapat faktur dan juga kopnya PT Gunung Kawi. Dapat kita ketahui jika dokumen transaksi ini terdapat faktur dan juga kopnya nama perusahaan orang lain, maka dapat disimbolkan sebagai transaksi pembelian secara kredit. Nah, bagaimana cara menginput dokumen transaksi pembelian kredit ke dalam aplikasi Mayop? Caranya yaitu masuk ke dalam menu purchase, lalu enter purchase. Jika tampilannya masih seperti ini, kita dapat mengubahnya dengan cara klik layout, lalu pilih item. Jika tampilannya sudah berubah seperti ini, kita dapat memasukkan transaksi dengan cara supplier kita ganti dengan nama PT Gunung Kawi. Centangan pada teks inklusif kita hilangkan. Lalu purchase kita ganti dengan nomor faktur yaitu F011, dan date kita ganti dengan tanggal
2 Desember 2022. Setelah itu kita isi kolom pilih yang pertama dengan quantity yang pertama yaitu 20, lalu kita tap sampai pada kolom item number, dan pada kolom item number kita pilih kulkas Panasonic. Lalu tap sekali lagi pada kolom price, kita isi dengan nominal 4.500.000. Lalu tap terus sampai kolom yang kedua atau baris yang kedua. Pada pilih yang kedua kita isi dengan quantity yang kedua juga yaitu 15. Lalu kita tap lagi dan pada item number kita pilih kulkas Toshiba. Lalu kita tap sekali lagi dan pada kolom price kita isi dengan nominal 3.500.000. Setelah kita masukkan semuanya pada kolom freight, di bawah subtotal kita isi dengan nominal 1 juta sesuai yang tertera di dokumen transaksi nomor 1. Kemudian pada kolom balance due kita pastikan nominalnya sebesar Rp159.175.000. Kemudian klik record atau OK. Setelah selesai menginput dokumen transaksi yang pertama, kita mulai menganalisis atau menginput dokumen transaksi yang kedua. Dokumen transaksi nomor 2 termasuk voucher kas kecil. Cara menginputnya yaitu masuk ke dalam menu banking, lalu spend money. Pada kolom buy from account kita ganti dengan Petigas karena dokumen transaksi nomor 2 termasuk voucher kas kecil. Kemudian check number diisi dengan V12-1 dan date diisi dengan 4 Desember 2022. Lalu amount diisi dengan nominal 700.000 dan pada memo diisi dengan keterangan pembelian perlengkapan kantor. Setelah informasi-informasi di atas dimasukkan, kita klik pada kolom ACCT dan isi dengan akun store Sublease. Setelah itu kita pastikan bahwa out of balance adalah Rp0, kemudian klik record. Setelah itu untuk dokumen transaksi nomor 3-20 lakukan langkah yang sama seperti dokumen transaksi nomor 1 dan dokumen transaksi nomor 2. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah analisis apakah dokumen transaksi tersebut masuk ke dalam pembelian, penjualan, pembelian kredit, penjualan kredit, atau tidak termasuk penjualan ataupun pembelian sama sekali. Setelah selesai menginput dokumen transaksi nomor 1-20, kita akan lanjut menganalisis dan menginput dokumen transaksi nomor 21-25 yang termasuk ke dalam memo untuk penyesuaian. Dokumen transaksi 21 nomor 1 persediaan akhir stok Sublease dinilai Rp9.625.000. Padahal dapat kita lihat di neraca saldo pada tanggal 1 Desember 2022 sebesar Rp10.300.000. Cara menghitungnya adalah Rp11.625.000 dikurangi Rp10.300.000 yaitu Rp1.325.000. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menyusun penyesuaian pada dokumen transaksi nomor 21. Yang pertama, masuk ke dalam menu akun, kemudian record journal entry. Pada kolom general journal kita isi dengan nomor BM12-1. Pada date kita isi dengan 31 Desember 2022. Dan pada kolom memo kita isi dengan data penyesuaian akhir periode. Selanjutnya pada kolom ACCT baris pertama dipilih akun store Sublease. Kemudian diisi pada kolom debit dengan nominal Rp1.325.000. Kemudian ACCT baris kedua diisi dengan akun store Sublease expense. Dan pada kolom kredit diisi dengan nominal Rp1.325.000. Selanjutnya data penyesuaian nomor 2 yaitu beban sewa toko Desember 2022 sebesar 1 juta. Selanjutnya pada kolom ACCT baris ketiga diisi dengan akun rent expense. Kemudian pada kolom debit diisi dengan nominal sebesar 1 juta. Setelah itu pada kolom ACCT baris keempat diisi dengan akun repaid rent dan juga kolom kredit dengan nominal sebesar 1 juta. Selanjutnya data penyesuaian nomor 3 beban asuransi Desember 2022 sebesar Rp1.250.000. Maka dari itu pada kolom ACCT baris kelima diisi dengan akun insurance expense dan pada kolom debit diisi dengan nominal sebesar Rp1.250.000.
Kemudian pada kolom ACCT baris ke-6 diisi dengan akun Prepaid Insurance dan pada kolom kredit diisi dengan nominal sebesar 1.250.000. Dan yang terakhir, data penyesuaian nomor 4, taksiran kerugian piutang dagang 2,5% dari saldo per 31 Desember 2022. Cara menghitungnya yaitu account receivable 251 juta dikali 2,5% sama dengan Rp6.275.000. 6.275.000 dikurangi allowance for doubtful debt sebesar 12.800.000 sama dengan min Rp6.525.000. Karena allowance for doubtful debt lebih besar dibanding bad debt expense, maka ACCT nomor 7 diisi dengan allowance for doubtful debt. Kemudian pada kolom debit diisi dengan nominal Rp6.525.000. Kemudian pada ACCT baris ke-8 diisi dengan akun bad debt expense dan pada kolom kredit diisi dengan nominal Rp6.525.000. Setelah data penyesuaian nomor 1 sampai 4 sudah selesai diinput, pastikan total debit dan total kredit balance harus seimbang. Lalu out of balance harus Rp0. Setelah semuanya selesai, klik record. Setelah dokumen transaksi nomor 21 selesai, kerjakan dokumen transaksi nomor 22 dan nomor 23 sesuai dengan langkah-langkah seperti nomor 21. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah analisis terlebih dahulu. Setelah dianalisis, masukkan satu persatu akun dan masukkan nominal pada kolom debit dan kredit hingga out of balance Rp0. Setelah semuanya selesai, jangan lupa klik record. Setelah bukti memo kita masukkan semuanya, kita coba lakukan cetak laporan. Kita akan masuk ke report, kita klik real balance, kita pilih periode 13, klik display, dan inilah real balance yang dihasilkan laporan keuangan dari UD Abadi. Cara menyimpan laporannya, pilih tab, sentuh, pilih bentuk simpan, yaitu PDF, kita simpan foldernya di folder kita sendiri. Yang kedua, laporan yang kita cetak untuk laporan laba rugi, klik profit and loss earning, lalu kita isi bulan November sampai bulan 13, lalu kita display, muncullah profitnya, lalu kita simpan, sentuh, pilih bentuk PDF. Yang terakhir, laporan arus kas, pilih menu banking, lalu statement of September November periode 13, lalu display, dan ini profitnya, lalu kita simpan, sentuh, pilih PDF. Selesai.